until the end of June. Ya. June apa time? Time. Outfit yang dia pakai tuh banyak banget. Kayaknya baru aku lihat artis sebanyak itu. Jason Hubner emang hidungnya mancung banget sih. Ya mohon maaf orang luar. I love the details sih. Kamari. Kan biasanya anak-anak umuran Kamari itu pasti tantrum. Ma gue. Iya, gitu pengennya ke mama gitu kan. Gitu, iya. Ada Baila, jalan-jalan. Bahagia. Emang itu benar? Ih, ampun. Memperlihatkan identitasnya si Justin dengan menggunakan bola. Ya iya kan dia pemain bola. Iya kan jarang-jarang Lu kira ada yang di... Coba 100 nanti juta? Enggak, bukan 300 juta Euro. dong. Euro. Capture one moment untuk dia remind terus di otaknya. Terus gitu dia lukis. Penasaran sama pernikahan dari Alan Budiman dan juga Susi Susanti. Wedding Podcast. Hai, selamat datang kembali di Wedding Podcast. Dan tentunya sekarang kalian ada di sesi Bapau, bahas pernikahan orang. Dan kalau kalian lihat ya di area belakang, bener banget ya, ini adalah tempat baru. Dan tentunya untuk di edisi kali ini, sebelum tentunya kita mulai, kembali mau ngucapin makasih banget buat Nomi Catering, lalu juga A-Story, dan biasanya aku nyebutin A-Studio ya, tapi ini bukan A-Studio, tapi kita lagi ada di Secret Garden Photo Studio. Dan untuk di Bapau, sesi kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini adalah saksi kehidupan saya juga. Apa sih? Inilah dia, Yari Nagari. Yeay. Aneh gak sih? Aneh. Biasanya kan kita berdua yang jadi host. Yaudah. Tiba-tiba ya sekarang ya. Tapi yang pasti ini spesial banget buat Lovebird semua yang mungkin ya udah nungguin edisi-edisi Bafo yang kemarin juga sempat kita hadirkan untuk kalian semua. Nah sekarang kita akan hadir kembali. Dan untuk di edisi kali ini kita akan bahas mengenai pernikahan terviral di tahun 2026 ini, tentunya di Indonesia. Betul sekali Abo. Dan ini tuh yang kayaknya netizen tuh bener-bener amazed sama pernikahannya mereka ini. Siapa lagi kalau bukan Jennifer Copen and Justin Hubner. Oke, sebelum kita bahas, tentunya untuk di Bapau ini bahas pernikahan orang, aku pribadi dan juga Yari juga tentunya kita disclaimer dulu, kita bukan kayak ngomentar wah ini bagus ini jelek, enggak ya, semuanya bagus, semuanya dengan konsepnya tersendiri seperti itu ya Ria. Betul sekali. Karena setiap pernikahan itu adalah ya udah dengan konsepnya sendiri-sendiri, itu bagus semuanya seperti itu. Oke. Iya. Kita akan masuk kepada pembahasan pertama. Di mana memang kalau Lovebirds lihat di kalau memang Lovebirds ngikutin banget ya acara pernikahan dari Justin Hubner dan juga Jennifer Copen adalah sebenarnya sih memang dari pertama itu dari kayak pengajiannya dulu, siraman dulu segala macam ya. Aku tuh sampai liatin ya Abo di TikToknya si Jennifer itu outfit yang dia pakai tuh banyak banget. Kayaknya baru aku lihat artis sebanyak itu gitu. Karena memang prosesi rangkaian yang dia dari awal, dari pengajian, siraman, sampai kayaknya after party dan resepsinya tuh banyak gitu. Banyak banget baju outfitnya, perintilannya tuh. Perintilan, outfit, konsep. Kayak itu pokoknya. Tahun ini tuh kayak tahunnya mereka deh. Tapi by the way di tahun ini ada yang mau nikah lagi gak sih artis? Kita ada tunggu sih, siapa tapi, tahu nanti MC-nya kita gitu loh. Ya wes. Oke, kita akan bahas dulu ini mengenai momen pembuka ataupun ya momen suasana akadnya ya. Kita akan lihat dulu. Jadi akadnya ini tuh memang si Jennifer sama Justin itu ngambil konsep yang memang masih adat Indonesia banget. Betul. Ini kalau kita spesifikasiin ya ini adat Jawa ya. Kelihatan dari paesnya yang dipakai, yang dirias di Jennifer Copen gitu ya. Jennifer lah, Copen kan itu Jennifernya. Tapi aku I love the detail deh Abo. Jadi dia ngambil tuh dari area atas kan ya. Betul. Nah coba dibalik lagi deh. Nah dia kan ngambil dari area atas tuh. Dan dia ngeliatin detail si ekornya itu. Tadi apa Chongsam ya. ada yang
nyebut ini tuh ekor gaun ada. Ada. Tapi memang aku pribadi tak pernah ngobrol sama salah satu mua, Chongsam sebutannya Iya. gitu ya. Dan di situ ada tulisannya tuh. Ya. Until the The end. end of June. Ya. June apa time? Sorry, time. Kok dia di June? Tadi kita ngobrol kayak June atau time ya? Iya, Ya, until the end of time. Ya, jadi ya udah Tuh. sampai di akhir waktu gitu ya. Dan akhirnya. maksudnya kepikiran gitu Abo, dia nge-shootnya tuh dari atas buat ngeliatin si detail tulisannya itu. Betul ya. Kayaknya sih memang ini bisa dibilang ada makna tertentu ya, kata dari until the end of time. Mungkin buat lovebirds yang tahu banget cerita mereka berdua seperti apa ya, nanti boleh share di kolom komen ya. Berikutnya yang ingin gue komentari juga adalah ini yang pasti gaunnya ini ya bukan kayak gaun reguler dalam artian ada di si galerinya mua ya. Ini sih udah fix banget Pasti custom. dibikin ya. Ya, Bikin sendiri, iya. sebagai lu sebagai perempuan kalau kayak gini nih bikin kayak gini mahal gak sih? Ya pasti mahal lah Abo. Lu tau Namanya gak sih bikin gaunnya. range harga tuh tahu gak sih? lu? Range harga kalau pernah ngobrol juga Nah, gitu ya sorry, sama oke. attire-attire, mereka tuh bisa start from 10 jutaan ke atas tuh udah. Iya. 10 juta. Emang mahal. Oh. Tapi tergantung balik lagi ke mungkin kualitas dari si bajunya sendiri gitu kan. Yang bikin malah tuh kadang payet-payetnya itu kan. Terus udah gitu ya desainnya itu pasti. Dan yang si ngedesainnya siapa? Betul. Tapi kan ini juga insight juga ya buat lovers juga yang karena beberapa kali pun ya kita ngebawain sebuah acara memang terkadang ada klien yang kayak hari Abo ini tuh aku ini ya custom ya ke galerinya untuk kita langsung wow custom. Amazing loh. By the way kalau custom kayak gini berarti kalau udah selesai si gaunnya dikesiapain? Nah, jadi kalau misalnya ini ada yang memang Oke, banyak. ini jadi pertanyaan yang mungkin banyak pertanyaan juga dari Lovebird. Jadi kalau misalnya aku ngobrol sama orang attire, kadang ada mereka tuh yang memang beli. Jadi ibaratnya custom untuk dimiliki sendiri. Ada juga yang mereka perdana bikin dari awal sampai akhir, tapi nanti jadi hak sewanya si galerinya. Si galerinya. Iya, tapi itu balik lagi gimana budget. Oke, gitu ya. Jadi budgetnya ibaratnya kayak ya udah aku pengennya yang perdana nih gitu kan. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ya, tapi buat apa ditaruh digantung di lemari, ya udah ngambilnya yang perdana tapi yang bukan untuk dimiliki pribadi. Oh gitu ya. Iya. Jadi Bener, emang seriusan, gue juga baru tahu ya. Berarti ada dua gitu ya. Misalkan berarti kalau yang ya udah kalau memang bikin sendiri custom dalam artian untuk dimiliki, tapi memang agak bingung juga maksudnya jadi koleksi iya di buat rumah dipakai pun. apa? Iya nggak sih, tapi mungkin ada kali ya beberapa Iya. yang seperti itu. Iya. Tapi memang yang perdana tadi yang mungkin menurut gue pribadi masih masuk akal dalam artian ya udah gue desainin dulu tapi nanti jadi hak Miliknya galeri galeri, kayak gitu. seperti itu. Nah. Kebanyakan kalau misalnya yang di Bogor nih Abo itu emang kayak gitu. Gitu ya. Oke, Kita lanjut ya. lanjut. Oke. Ini momen si Jennifer. Wow, ini Justin Hubner-nya berdiri dan mengusap air mata ya. Iya. Oke, gue dulu. Oke, kenapa nih? Gue sebagai Laki-laki. laki-laki dan juga sangat sering sekali juga tentunya untuk membawakan acara pernikahan. Justin Hubner emang hidungnya mancung banget sih. Ya mohon maaf orang luar. Kalau dibandingkan sama Anda. Ya. Dan ini pun memang menggunakan baju pernikahan adat Jawa. Tapi yang bikin unik nih Lovebirds adalah si bulu-bulunya itu yang di atas. Bulu ayam. Bulu ayam, bulu apalah istilahnya ya. Karena memang sepengalaman ngebawain acara pernikahan adat Jawa, ini jujur banget sangat jarang sekali ada aksesoris ataupun ornamen yang memang ditambahkan dari si belangkon pengantin Jawanya gitu loh. Betul. Seperti itu. Jadi makanya ini kayak konsep ngelihat pengantin adat Jawa tapi kayak ada rasa-rasa kita ke timuran juga gitu. Ini kan kayak raja-raja timur yang dengan pakai si bulu-bulu begitu ya, versi jambul-jambul. gitu ya. Kalau lu sendiri gimana ya?
Kalau dari aku emang pas waktu awal pertama kali ngeliat si Justin pakai itu emang langsung tertariknya tuh sama si bulunya itu. Oh. Karena kan emang ini jarang banget ya. Jarang banget dan kayaknya mungkin ya yang baru aku lihat sekarang tuh ya si Justin gitu. Kalau nggak tahu ya kalau di Betul. ternyata memang sudah ada yang menggunakan apa namanya si bulu-bulu ini. Betul. Tapi kalau untuk secara keseluruhan baju dan lain-lain sih ini memang baju-baju yang biasa kita lihat di pernikahan Betul. gitu, adat beskap ya Betul. jatuhnya Yes, kan kalau beskap ini Jawa, beskap betul. plus melatinya juga ya melati pada umumnya lah gitu. Ini kan namanya juga seorang public figure gitu ya. Entahkah mereka kayak ingin menciptakan Tren baru. gitu. Ternyata ada loh kayak misalkan kombinasi adat terbarukan gitu bahasanya gitu ya, dimana ternyata belangkon Jawa itu bisa Tambahkan sesuatu. betul, tambahkan sesuatu seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, ya menurut gue pribadi, Habner kayak gini ya bagus-bagus aja karena simetris dengan hidung yang mancung. Bayangkan kalau hidung Anda tidak mancung, kayaknya panjangan ini dibanding daripada hidung. Iya, ini gue pribadi ya lebas karena saya adalah laki-laki yang tidak terlalu mancung hidungnya, makanya Pas ada pesek kan? seperti itu. Ini aku nggak tahu ya kalau misalnya dari orang yang paham sama adat itu tuh akan ada sesuatu hal yang memang kok kayak gini atau ya memang sebenarnya boleh-boleh aja. Itu Betul. emang harus sama yang paham ya. Betul, yang paham betul. sama adat seperti ya, itu. benar banget. Karena gini, sekali lagi ya, ya kan gue pribadi ya, Abo dan juga Yari, kita memang bekerja di bidang industri pernikahan. Dan memang terkadang tuh ada kayak sharing season mengenai pernikahan adat Jawa, adat Sunda, yang dimana pakar-pakar dalam pernikahan ini tuh memang menyampaikan informasi-informasi sebuah pakem. Apalagi kalau adat itu memang kental banget. Betul. Kental banget dengan sebuah keharusan, ya memang seperti itu gitu loh. Nah makanya itu memang benar tadi kata Yari, entahkah dengan seperti ini, apa ya bahasanya, kayak bukan bola apa enggak gimana ya? Bukan boleh apa enggak, tapi mungkin sebenarnya layak apa enggak Nah, ya, itu sih, seperti gitu ya. itu. Tapi ya ini kan balik lagi memang ini konsep yang mereka Konsep, inginkan. betul. Dan balik lagi ini kan public figure, artis. Betul. Oke lah. Kita play lagi. Kita play lagi. Didampingi oleh dua sahabat tercinta. Ini siapa sih? Ini aku cuma tahu Rebecca Clover ya. Yang sebelah kiri kan? Yang bukan bule gitu. Yang bukan bule. Yang bukan bule. Yang bule mungkin keluarga dari Habdar kali ya. Kayaknya udah jelas pasti bridesmaidnya si Jen ya. Si Jen, kenal banget tuh gue. Lu kenal di mana ya lu? banget guys. Tapi memang gini ya, lovebirds, gue pribadi sebagai orang Indonesia, gue selalu appreciate ya sama keluarga-keluarga bule gitu ya, keluarga bule yang mereka tuh menggunakan baju adat, kebaya Indonesia banget ya. Itu tuh kayak tambah cantik gitu ya. Ya gue laki-laki. Next. Oke, ini pemasangan cincin ya. Cincin. Lucu banget Kamari. By the way, mengenai Kamari, tapi memang benar-benar Kamari itu bisa dibilang dia dikasih spotlight banget sih. Betul. Di acara dari pernikahannya Jennifer Coven dan juga Justin Habner seperti itu. Dan juga sebenarnya gue pengen tanya buat lovebirds yang tahu makna dari kata kamari itu apa sih gitu ya. Kamari Karena itu kalau apa buat ya? gue seorang Orang Sunda, kamari itu ya kemarin. Bener banget. Yesterday. Yang tahu ya lovebirds arti dari nama kamari boleh ya share. Ini buat informasi kita. Entah juga. kan nanti aku telepon juga deh si Jen ya. Nama kamar itu sebenarnya ini apa nih? Boleh deh yang punya kontaknya gitu ya. Aku call friend. Boleh sekarang. Oke, sekarang kita masuk kepada inti acara, yaitu prosesi akad nikah. Prosesi ijab kabul Betul, ya. sekarang kita lihat ya. Ini prosesinya berarti disandingkan. Sorry. Ini yang jadi wali nikah? Penghulu. Oh, penghulu. Iya, penghulu. Kan Hapner ini katanya sih pindah agama. Oh, Seperti gitu. itu. Masya Allah. Iya. Berarti emang it's a true love ya. Betul. Dia memang benar-benar
Jadi buat lovebirds juga nih, kalau pasangan kamu memang suka sama kamu, cinta sama kamu, dan mungkin saat ini kamu adalah cinta yang beda agama. Tiangnya tinggi banget soalnya itu guys. Iya kan, Ya, tapi bukti. jarang-jarang loh ada cewek yang ngajak cowok untuk pindah agama. Oh gitu ya. Yang sering aku denger tuh ya Cewek cewek yang ikut. tuh ikut suaminya Suami, ya, gitu. oke. Kayak Iki sama Mahalini gitu Betul, kan. betul Ya sekali, Iki betul. ngerangkul Mahalini untuk pindah agama seperti itu. Tapi wallahu alam ya, namanya juga jodoh, kita nggak pernah ada yang Betul, tahu ya. lovebirds. Nah kita lanjut lagi nih ke video. Agak berat sih kalau Iya. Oke, kita lanjut lagi. Waalaikum. Ini I love the details sih. Ini emang benar banget ya lovebirds, dari ya saat prosesi pernikahannya Jennifer Coven dan juga Jason Habner, terus juga pasca pernikahannya H plus berapa, tapi memang banyak banget ya informasi berita-berita yang juga tentunya ngabarin si Kamari ini yang imut banget, lucu banget, anteng banget. Nah, Nah gimana nih itu sekarang? yang anteng. Jadi kalau misalnya kita baca, aku baca beberapa sosial media ya Abo ya. Kenapa sih Kamari itu, kan biasanya anak-anak umuran Kamari itu pasti tantrum. Ma gue. Iya gitu, pengennya ke mama gitu kan. Gitu kan. Ngapain sama mama, tapi kok ini si Kamari bisa banget diajak kerjasama untuk jalan di aisle-nya, Oke, terus oke. udah gitu. Jadi emang kalau yang maksudnya gue sebagai ibu ya, memang lihat si Jennifer Copen ini untuk pendidikan dari segi striknya tuh benar-benar strik ke anak-anaknya. Oke. Jadi dia ke anak-anaknya baru satu ya Bu. Ke anaknya si Kamari. Jadi si Mamari ini tuh katanya Mamari. jarang bukan jarang, malah nggak pernah ngasih gula sama sekali. Gitu ya. Jadi kan emang yang bikin anak tuh energinya kemana-mana gitu kan, energi anak-anak tuh bener-bener Gula. best banget Betul, ya. iya. Kadang emak sama bapaknya tuh capek gitu. Nah ini si Mamari tuh bener-bener ngejaga makanannya si Kamari, bener-bener dibikin real food. Jadi memang si Kamari ini menurut orang spesialisnya yang aku baca itu tuh ya karena efek makanan yang dia makan sehari-hari. Betul. Oke. Jadi emang walaupun dia influencer, benar-benar menginfluence buat ibu-ibu di luar sana Betul, ya, betul. untuk memberikan makanan real food kepada anak-anaknya gitu. Lihatlah Kamari gitu. Berarti ini bisa diterapkan juga kalau kamu pengen punya pasangan yang nurut, jangan dikasih gula. Gitu ya. Ih, Beneran. produser kita udah mulai cut gula tuh. Jangan kasih gula, udah beneran. Pasangan kamu biar nurut, calon mertuamu biar nurut, jangan Jangan dikasih kasih gula. gula. Oke, next. Ini lucu banget ya, jalan. Oke, Ini first ngelihat. betul ya. First Berarti ini woman. calon istri ya, karena kan dia Oh, itu temennya disandingkan. ya. Disambut sama Kamari. Oke. Keluarganya menangis ya, haru ya. Ada Baila jalan-jalan. Bahagia. Emang itu benar? Ih ampun, dia nggak tahu. Gue taunya Nona, tapi gue nggak tahu Iya. siapa personalis satu-satu. Enggak, sorry ya guys, gue memang ini nih. Oke, udah sah ya, mereka bahagia banget. Oke. Dari segi suasananya juga dapat banget ya. Nah terus kita lanjut lagi nih Abo. Dan memang terlihat haru lah ya, dalam artian ya ini kan kebahagiaan dari Jennifer Coven yang kita tahu beberapa setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sih. Aku kurang tahu tepatnya kapan. Tapi kan yang kemarin itu kejadian sama Jennifer Coven gitu kan, lihat. Dan akhirnya dia bisa menemukan sosok laki-laki yang mau menerima Jennifer Coven dengan ya udah adanya diri dia seperti itu, dengan satu anak si Kamari yang lucu seperti itu. Dan beberapa waktu sebelum ke pernikahan pun ya gue seliwer dengar di di media infotainment gitu, ternyata si Habner, karena gue suka bola ya, Habner tuh kalau main di atas lapangan itu memang gerusuk sliding, tackle kanan, tackle kiri segala macam. Tapi ternyata itu hanya just a game gitu loh, hanya permainan di lapangan. Tapi balik lagi, ternyata si Jason Habner tuh adalah sosok manly banget sama pasangan. Terus juga ternyata, maaf nih, kadang kan ya, lu bukan anak gue, iya. apaan sih gitu. Orang kelihatan banget kok, maksudnya dari si Kamarinya, namanya anak kecil kan nggak bisa bohong ya. Dia tuh bener-bener kelihatan sayang ke Habner gitu. Dari gesturnya si Kamari lah gitu. Jadi emang mungkin
Hapner diciptakan untuk apa namanya menjadi sosok ayah lah untuk si Kamari seperti itu. Memang ya seperti itulah cerita dari Tuhan. Betul. Betul ya. Mau gimana pun ceritanya tentang masa lalu kemarin gitu ya, dipertemukanlah dengan seseorang yang Baru, lagi dan iya. tepat seperti itu ya. Oke, tadi akadnya udah ya Ri. Saatnya kita Party. kita berparty ya. Kita akan react mengenai pesta pernikahan, resepsi pernikahan dari Jennifer Coven dan juga Justin Hapner. Let's play. Ini best banget sih. Beda banget ya. Nah, di sini juga apa memperlihatkan identitasnya si Justin gitu ya dengan menggunakan bola gitu. Ya iya kan dia pemain bola. Iya kan jarang-jarang ada yang dimaksud. Maksudnya jarang-jarang ada yang maksudnya sampai dibawa sebegitunya gitu loh. Jadi dia di video ini tuh kayak menceritakan identitasnya si Justin sendiri gitu. Kok gue jadi kayak terbawa ke Memori? memori ke 20 tahun yang lalu. Kenapa tuh? Enggak, malah lebih mungkin ke 30 tahun yang lalu. Kenapa emangnya, Bu? Gue penasaran sama pernikahan dari Alan Budiman dan juga Susi Susanti. Dulu ada video-video zaman sekarang. Makanya, apakah Bisa mereka kepikiran seperti itu? membuat konten dengan raketnya? Raketnya ya. Smash gitu kan? Atau ada gamenya gitu kan? Gue kena. Lu sih makanya gue gak. Tapi kan emang bener maksudnya jadi identitas si Justin ini ditampilkan lah di video ini gitu. By the way, kalau yang tadi kalian bisa tahu usia kita berapa tahun ya, karena kita tahu mereka ya. Dan buat yang nggak tahu harus cari tahu gitu. Oke. Oh ini best banget di sih. Bali. Karpet merah tuh benar-benar karpet merah ya. Ya kamar dijoget. Ini best banget sih. Wah, iya. Groomsman-nya juga cakep-cakep. Cakep. Emang bule, keluarga bule. Ini sih, ampun Abo. Ini pertama kali aku ngeliat fotonya. Fireworks atau apa istilahnya tuh? Smoke bomb nggak sih itu? Smoke bomb. Iya mungkin ya. Pokoknya semacam kayak kembang api tapi bukan kembang api ya, smoke bomb lah. Iya, ini aku tuh asap bom gitu ya. Aku tuh lihat di sosial medianya siapa ya, Jen apa siapa gitu. Jadi ada fotonya yang belakang itu kan jadi warna-warni ya karena si itu. Aku mikirnya ini editan apa gimana, ternyata pas udah lihat videonya smoke bomb guys. Betul, ini kayak definisi dan ini siap-siap aja nih. jadi trending. Yes, ini siap-siap aja para vendor-vendor di industri pernikahan Mempersiapkan. betul. Mbak Yari, maaf Mbak Yari, nanti waktu pas akad nikah boleh nggak di belakang tuh kayak top Jennifer sama Hapner? Boleh nggak? Nah, petasan itu kalau yang kedatangan palang pintu cegar ada juga gitu ya. Oke. Betul. Ini kayaknya akan jadi tren ya, bukan si smoke bombnya aja, tapi mungkin si dekorasinya kayak akan makin banyak permintaan deh, Abo. Betul. Berarti kalau secara garis besar ada dua hal yang jadi icon. Pertama adalah yang tadi kalau di aksesoris dari Justin Hapner yang ternyata belangkonnya menggunakan bulu. Itu mungkin akan juga, siapa tahu entahkah ada dari kalian yang memang ingin menggunakan konsep yang sama seperti itu. Dan yang kedua adalah saat resepsi pernikahan ada smoke bomb seperti itu ya. Dan ini bomnya tuh warna-warni lagi. Coba. Jadi fotonya pas ngeliat fotonya ini editan apa enggak? Ternyata pas udah lihat video Yes, ya. Oke, kita next lagi. best ya. Kamari main bola guys. Ini malamnya ya. Ini sih Ini after party. after party ya kayaknya ya. Oh iya, after party gitu. By the way, ada nggak sih infotainment yang udah nge-share ataupun mungkin kayak ibarat berhitung-hitung kasar gitu dengan iya, yang gue penasaran adalah dengan pernikahan artis, influencer, public figure
seperti mereka berdua, satunya influencer, satunya pemain sepak bola yang memang sekarang juga timnas kan lagi disorot Iya. banget gitu ya. Gue sih yakin dengan konsep mereka tadi yang dari awal pengajian, siraman, lalu juga akad nikah, plus lanjut langsung terbang ke Bali kan, karena kan akad apa sih acara-acara yang kayak keluarga di Jakarta kan, tapi untuk di resepsinya itu semua di Bali seperti itu. Gue yakin sih ini nggak mungkin ratusan juta ya. Enggak, lebih. Kalau nggak salah tuh pernah jadi biasa aku lihat di TikTok ya. Kayak muncul gitu. Jadi si Jenny itu ditanya berapa budget kira-kira untuk semuanya lah. Semua itu, Itu sekitar 300-an nih kalau nggak salah. Coba 300 nanti juta. enggak, bukan 300 juta Euro. dong. Euro. Wah. Jadi pokoknya ada bahasan jangan dikali nanti pusing gitu. Berarti kan emang udah pasti miliaran gak sih ya Betul, Abo betul. kalau kayak gitu ya. Karena ngelihat dari konsep terus dari segi dekorasinya yang amazing, yang full red ya, itu kayaknya bakal jadi banyak permintaan juga dari Betul. namanya dari klien-klien nih ke Betul. para dekorator-dekorator gitu. Oke, coba sekarang kita bahas detail dari awalnya dulu ya. Ini untuk resepsi berarti ini dilangsungkan di 2 waktu berbeda. Pertama adalah di sore hari, terlihat ya. Sore hari, dan after party ya di malam hari. Di malam seperti hari. itu. Dan ini memang banyak sekali footage ataupun shoot ya kayak pengantin aja, lalu juga pengantin cowok aja, pengantin cewek aja, lalu juga pengantin cewek dengan Para bridesmaid-nya. dengan para bridesmaid-nya, pengantin cowok dengan groomsman-nya seperti itu. Dan konsep dengan adanya si bola menggelinding itu gitu ya. Ini tuh benar-benar kan tadi bola menggelinding dan lain-lain. Gue yakin kalau ini kita bahas ke teman-teman vendor dokumentasi, gue yakin pasti teman-teman vendor dokumentasi, gila nih Bo, Yar, gila nih gue konsepnya, terus juga timingnya, Sama musiknya itu nyatu banget gitu. alur cerita, storytellingnya itu memang bener nih, kita sebagai tim dokumentasi tuh memang mikir banget harusnya kayak gitu ya. Benar-benar. Itu dia ya. Terus juga tentunya di sini Jennifer yang tadi di akad nikah kita terlihat sangat anggun sekali ya lovebirds, tapi saat di resepsi Luar terlihat- biasa. ya. Kayaknya siap untuk menerkam Siap untuk Justin Hamner menerkam. gitu ya. Tapi bocoran H+ berapa mereka nikah sih katanya Jennya ini hate. Pas lagi honeymoon. Yari kamu itu malah lebih Saya terus. Oh ya udah. Ini balik ke video. Ya nggak apa-apa. Gue coba Ini. untuk menahan itu, tapi lu tambahin lagi. Berarti bukan nggak itu enggak jadi menerkam. Emang dasar cowoknya dipancing dikit langsung kemana-mana. Nah, udah balik ya. ke video ini pas pertama kali bridesmaid-nya itu ngelihat si First Jen look, pakai ya. gaun ya. putih. Ini katanya kalau nggak salah gaunnya juga si Justin tuh belum tahu. Jadi pas fitting tuh nggak ada lah mungkin ya. Bisa Jadi gitu baru ya. first impression itu pas ya udah jadi istri, terus gitu lihat gaun ini. Betul. Iya, mereka excited banget ya. Kayak ada dua dunia yang terbelah gitu lah, Bu. Betul, Kalau misalnya ya. di shoot dari belakang di atas kan yang sebelah sini merah semua. Betul. Terus yang sebelah sini tuh all white Betul, gitu. ya. Dan yes, itulah ya salah satu kenapa Bali menjadi destinasi pernikahan adalah yes, kita tahu ini Bali, tapi kalau memang dijadikan sebuah video tuh kayak bukan di Bali, Betul. kayak entahkah di negara bagian mana? gitu loh. Paling di Bali ya guys. Oke. Dengan teman-temannya, dengan teman-teman bulenya semua, dengan artis-artis Indonesia, influencer Indonesia juga diundang semua. Ini saat resepsi pertama lah ya, sore ya. Oke, mereka first dance, yes, berpelukan juga ada tentunya. Ini udahlah paling the best. Wow, ya. Smoke bombnya. Tapi memang satu lagi mungkin ini juga pertanyaan dari teman-teman semua, bahwa di salah satu video bagian scenes yang dimana kedua pengantin ini Jennifer Coven dan juga Justin Hamner yang kayak ibarat kayak wedding vows gitu ya, ada si ininya pendeta atau apa gitu, tapi entahkah
di sana apakah memang hanya sebuah konten saja atau gimana ya? Sama gue juga belum nggak tahu nih. Kalau mungkin teman-teman yang tahu di sana tuh seperti apa gitu ya, boleh ya di-share ya biar kita sama-sama tahu aja gitu loh. Pengen tahu aja sih. Atau iya udah. Ya, selanjutnya Oke, kita akan langsung masuk ke after party. ini malamnya ya. Betul. Tapi kalau after party emang bener konsepnya ya yang tadi udah all white ya, pokoknya khas-khas wedding internasional yang all white gitu ya. Pas malam langsung Red. ditembak sama konsep-konsep black and red lah kayak gitu. Tapi ini dia ada gold-goldnya juga dari Ada si gold juga, lampu-lampu coba. sama dari dia kan intimate ya, kayaknya dapat tempat duduk semua gitu tamunya. Tuh, lihat ada Iya. gold-goldnya gitu kan. Ini yang benar-benar bakal jadi tren di tahun ini dan mungkin Betul. akan berlanjut. Oke. Sama seperti pernikahan dari Luna Maya dan juga Maxim. ya, dimana yang tadi gue bilang nih, pasti kalau udah artis yang nikah, yaitu public figure atau lainnya, pasti ada hal yang unik yang itu tuh kayaknya jadi tren gitu loh. Betul. Yang Yari ingat adalah yaitu benar kalau Luna Maya itu terlihat dengan dekorasi si Apa teh? Melati, bukan melati. bukan Melati, ini janurnya yang wah keren banget, dan akhirnya ada beberapa masyarakat Indonesia juga yang menikah sama dengan Betul. menggunakan konsep yang seperti itu. Terus ya, nah ini Ya ini feeling gue sih ya, si merah-merah ini tuh. betul. Tapi kalau nggak salah tuh di sosial media mana ya aku lihat emang udah ada yang konsepnya kayak si Jen juga. Nggak lama dari si Jen seriusan? viral, Hah? dia juga pakai konsep yang merah-merah kayak gini juga. Karena memang sebenarnya kan merah-merah ini kalau misalnya kita ngelihat beberapa kadang suka lewat gitu ya di sosial media, emang udah ada. Cuma nggak yang full red banget kayak si Jen Kopen ini gitu. Dan ini kayaknya bakal jadi banyak permintaannya untuk para dekorator yang ada di luar sana. Oke, next video. Oke, next video. Ini perlu lovebirds tahu juga ya yang namanya live Painting. Sebenarnya ini bukan hal yang baru sih di dunia pernikahan. Udah lama. Udah cukup lama. Seperti, tapi memang kayaknya setahun ke belakang deh. Kayaknya setahun ke belakang 2025 ini mulai rame lagi. Jadi memang konsep dari live painting itu adalah nanti ada vendor pelukis gitu ya. Vendor lukis yang memang nanti hadir di pernikahannya lovebirds, yang mereka tuh akan melukis apa ya, bukan ya ngelukis kalian, tapi memang bukan dalam arti kayak apa, ngelukis konvensional yang biasa kita sebagai model kita harus Duduk, diam gitu loh, tidak. dilukis, enggak sih. Cuman memang benar-benar imajinasi dari si pelukisnya ini memang benar-benar main banget, dan ini dihadirkan di pernikahan dari Jennifer Coven dan juga Jason Abdul. Ini tuh kalau nggak salah Art by Syarah ya. Siapa sih nama vendornya tuh? Kalau nggak salah Art by Sarah, coba nanti kita Iya, nanti lihat ya. coba kita cek lihat lagi ya. videonya dulu ya. Coba kita lihat videonya. Oh ya, Art by Share. Oh, Art by Share ya. POV live painting at Jennifer Copen and Justin Hapner wedding in Bali. Jadi dia ini imajinasinya dia ya. Betul, yang tadi gue bilang, jadi bukan konvensional, jadi lu harus si Jennifer Coven sama Duduk si gitu. Duduk, bukan. Jadi emang benar-benar, tapi emang ini yang gue tanya, yang tadi gue bilang ada wedding vows gitu kan. Nah, gue tuh pengen tahu itu siapa gitu loh. Pendeta kah ataukah memang mungkin hanya konten aja seperti itu. Tapi emang beberapa artis yang lain juga ada yang kayak gitu. Cuma correct me if I'm wrong ya. Kayaknya harus dicek ulang lagi. Kayak Shiva sama El pun kemarin ada yang kayak gitu. Cuma dia nggak ada ininya ya, nggak ada orang di tengah-tengahnya ya. Cuma kayak ngomong doang gitu ya. Kalau itu sih nggak apa-apa ya. Bukan nggak apa-apa dalam artian ya udah itu kayak normal, kayak normal, di wedding kayak, biasa. Kayak Mas Abu, aku tuh pengen nanti di resepsi sebelum closing, aku tuh pengen ada sesuatu yang pengen aku sampaikan ke pasangan aku. Ya udah, jadi momen itu tuh berdua aja gitu, kamu sama pasangan kamu. Tapi kalau ini kan ada orangnya ya. Orang di tengah-tengah nih yang kita tahu kan, kita juga pernah bawain acara yang memang seperti ini, yaitu pendeta ataupun pastor yang memang di tengah-tengah gitu untuk menyampaikan
wedding vows tuh kayak Betul. janji pernikahan lah, seperti itu dia. Cuma kita kan nggak ada di situ ya. Siapa Jadi kita juga kagak Siapa tahu. kita, ya. Atau mungkin kita mulai dari sini, ada yang mengundang kita. Boleh. Ya, wedding podcast selalu hadir untuk Anda gitu ya. Kita bikin wedding podcast di pernikahan kalian juga boleh. Betul ya. tahu, benar. Undang-undang kita ya. Oke, kita lanjut. lagi. Ini masih penasaran sama hasil paintingnya sih ya. Akan seperti apa? Betul. Oke. Tapi ini benar, Art by Share, kalau kamu luar biasa banget. Kamu memang benar-benar memainkan imajinasi kamu gitu kan. Dengan visualisasi yang kamu gambarkan, di mana kamu tuh nggak butuh sebuah benda, objek untuk diam, tapi kamu bisa untuk ngegambar ini semua banget. Jadi ibaratnya dia capture one moment untuk dia remind terus di otaknya, terus gitu dia lukis. Karena ini kalau lihat dari hasilnya itu ini pas momennya Jen sama sama Kamari sama Hapner tuh pas jalan di antara bunga-bunga ya. Betul. Jadi yang diambil momennya pada saat ini acara resepsi juga kali apa ya? Resepsi ini di resepsi yang tadi sore nih. Tapi dia nge-share ini informasi ini waktu pas di wedding party di di wedding partinya, di after partinya. Betul. Oke. Itu sebuah kemampuan yang sulit lah. Dan ini tuh ukurannya bukan ukuran kecil ya. Betul. Si kanvasnya itu ya. Betul, besar. Namanya seniman tuh emang patut diapresiasi ya teman-teman lovebirds. Tuh mirip. Ayo loh. Kamari gemoy banget kamu. Kalau objeknya diam sih mungkin bisa ya. Tapi kalau objeknya nggak diam, itu kayak benar-benar waktu berjalan aja terus. Tapi benar-benar Art by Share ini bisa banget ya, keren. Tuh. Best ya. Nah, selain ini juga di acara dari Justin Hapner dan juga Jennifer Coven, selain dari adanya Art by Share, ini kita lihat tidak lepas dari tarian-tarian juga ya. Tuh lihat. Ini yang unik ya, tarian bunga gitu ya, bunga gerak. Bunga gerak. Apa coba kita lihat? Ya, di mana? Nah, penari teatrikal kelopak mawar raksasa. Ya. Oke. Ini emang nggak nabrak konsep wedding sih. Maksudnya dalam artian ininya ya, maksudnya saat di acara wedding partinya ataupun after partinya ya. Dimana kan tadi baik di akad dan juga di resepsi pernikahan yang pertama di sore itu Jennifer Coven dan juga Justin Hapner terlihat memang all white seperti itulah ya, walaupun nggak all white semua, ada yang ya, tapi tetap konsepnya kayak all white seperti itu. Tapi waktu pas di after party memang bener-bener kayak ditabrak banget dengan itu red and blacknya itu loh. Kalau memang ada gold itu memang hanya kayak ornamen penambahan aja, tapi all colors itu dominannya banget itu memang black and red, itu si merah dan masa hitam, ditambah dengan tadi tariannya ya. Jadi emang best. Kayak siapa kemarin influencer siapa yang bunga matahari? Sekar, Arofi sama Sekar ya. Arofi sama Sekar. Iya. Itu kan juga sama ya, suka banget si Sekarnya itu suka banget sama matahari kan. Makanya Arofinya ngasih konsep dengan konsep bunga matahari. Atau mungkin juga kenapa? Hapner sama si Jennifer Covennya ngeliat dari terinspirasi. Yang satu bunga matahari, yang ini mawar. Gitu ya, bisa aja kan ya. Iya, jadi emang ibaratnya ini tuh benar-benar menyapa para tamu undangan yang baru saja hadir. Betul. Baru hadir ke acara after partinya ini. Bisa kepikiran kayak gitu ya. Pokoknya kalau digambarin ya Abo, kayaknya pernikahannya Jennifer sama Justin itu tuh Pinterest banget gitu aku ngelihatnya. Benar Pinterest banget. Pinterest banget gitu aku ngelihatnya, dibandingkan wedding yang memang udah pernah kita lihat sebelum-sebelumnya ya, termasuk yang artis-artis sebelumnya. Betul. Gitu. That's why kenapa di awal opening kita selalu bilang ini, kita disclaimer dulu, kita bukan ini paling bagus atau nggak bagus ya. Jadi disinilah seninya dari sebuah pernikahan ya. Jujur kadang ya kita sebagai pembawa acara malah kita senang banget, happy. Betul. Seriusan kita tuh kayak kalau dapat konsep pernikahan dari klien yang kayak nggak biasa,
keren loh, suka kak, suka gitu. Karena gini, kalau akad sih itu memang kayak sebuah template Momen sakral yang memang udah sakral pasti. yang memang pasti akan seperti itu. Tapi setelah si resepsi, apalagi udah ada after party, itu tuh kalian mau konsep yang kayak gimana pun eksekusi di situ. Betul. Kalian punya ide gila, apalagi kan Gen Z ini biasanya idenya out of the box ya. Kalau kata kita sih gasken. Karena kalau kita sebagai vendor gitu, itu justru ngerasa momen yang kalian pengen itu bisa kita bantu untuk di deliver gitu ke tamu-tamu. Betul banget seperti itu. Dan tapi mungkin tetap sih ya, dalam artian tetap hal yang kalian inginkan harus di deliver juga sama keluarga ya. Betul. Oh ya, oke. Maksudnya kalian punya konsep sendiri, kalian pengen seperti apa, tapi baiknya lagi kalian harus menyampaikan kepada keluarga agar nyaman aja gitu loh. Betul. Tidak ada hal-hal yang nantinya pas kalian pengen ternyata keluarga Kok gini? ya. Nah, kalian sampaikan dengan baik aja, jangan langsung diajak debat gitu loh. Sampaikan dengan sebaik-baiknya aja seperti itu. Atau mungkin cari solusinya di tengah-tengah. Misalnya dari si pengantin pengennya konsepnya A, terus udah gitu karena orang tua, ya namanya juga orang tua gitu, pengen tetap dengan konsep yang ada di Indonesia gitu, yang nggak aneh-aneh. Ya kalian akan dibantu juga mungkin sama vendor yang mungkin nanti mungkin kedua sama kita gitu. Akan kita bantu untuk solusinya yang bagus biar ibaratnya semua terlaksana sesuai dengan impian pengantin khususnya dan juga keluarga. Oke. Wes, di 2026 ini untuk sementara kita tutup dulu dengan pernikahan dari Jennifer Coven dan juga Justin Hubner. Sebelumnya Siva Haju sama El Rumi itu kapan? Sama di tahun yang sama? Masih di tahun yang sama. Sama ya. Cuma kalau itu mungkin dia terlalu banyak dibandingkan sama kakaknya ya. Padahal sebenarnya mereka juga oke-oke aja gitu, kayak gitu. Oke, jadi kita masih punya 6 bulan lagi nih Lovers di tahun 2026 ini. Kita belum tahu siapa lagi yang akan menjadi pengantin. Yang deket-deket tahu nggak sih? Nggak update banget. Coba Gen Z kalian di belakang yang udah pacaran serius, artis next week influencer pacaran serius belum tentu nikah. Siapa? Tisa sama Sidul. Iya. Itu juga yang dinanti-nanti netizen ya. Yes, itu dia pembahasan kita mengenai pernikahan dari Jennifer Coven dan juga Justin Hubner. Yes, good. Dan tentunya sekarang baru pertengahan tahun ya, pertengahan bulan di tahun 2026, masih ada 6 bulan tersisa. Dan tentunya kita masih mencari tahu kiranya siapakah artis, public figure ataupun influencer yang akan menikah di tahun 2026 ini. Iya, betul banget. Karena biasanya ini privilege aja nih buat para artis dan juga influencer gitu kan. Kenapa bisa jadi kiblatnya netizen ya karena mereka memang ya terkenal aja. Di luar sana kita nggak tahu loh, Abo, ada nggak sih yang lebih wow gitu dari si Jennifer Coven? Pokoknya kita nantikan saja kira-kira. Kalau tadi kan kata tim kemungkinan si Tisa Amadul ya. Apakah akan semeriah kakaknya gitu, kakaknya gitu, apakah akan ada banding-bandingan lagi gitu kan? Kita tungguin aja kira-kira siapa yang akan menikah lagi nih di tahun ini. Dan yang pasti juga untuk kolom komen kita buka banget, kita open banget buat lovebirds yang mau share ya video-video pernikahan dari siapapun itu ya, yang nanti kita akan bahas di sesi dari Bapau Bahas Pernikahan Orang. Oke. Segitu dulu ya, Ri. Iya. Yes, untuk itu terima kasih banyak untuk Naomi Catering, terima kasih untuk Astory, dan juga terima kasih untuk tempat baru ini yaitu Secret Garden Photo Studio. Yang ada belum? Belum ya. Jangan lupa buat follow dan juga subscribe. Jangan keluarkan aku. Jangan lupa follow dan juga subscribe YouTube channel kita di Wedding Podcast Story, terus juga Instagram dan juga TikTok kita di weddingpodcast.story. Yes, untuk itu gua Abu Priyatna, Yari Negari. terima kasih banyak. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Wedding Podcast.